Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa lagi kita pada kajian Kamis malam hari ini di channel kesayangan kita, yaitu channel Geraha Mu'alaf. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan perlindungannya. Kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, saya akan menemani narasumber kita, yaitu Bapak Menahem Ali, yang pada malam hari ini kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik ya. Ini mungkin adalah bisa menjadi jawaban bagi segelintir orang yang meragukan Al-Quran. Baik, judul yang kita akan angkat pada malam hari ini yaitu buktikan Quran dan Torah tidak berubah. Ya, namun sebelum saya menyapa Pak Ali, izinkan saya untuk mengingatkan kembali bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk menyalurkan zakat sedekah infaknya, bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening kode bank 451 11 88 88 99 95 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Dan juga bagi yang ingin berpartisipasi untuk wakaf ya di tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi, bisa mengirimkan ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan dan mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan segera menampilkan Bapak Menahem Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Dondi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jawabannya bareng kita ya. Surabaya hujan atau kering, Pak? Alhamdulillah sekarang hampir setiap hari hujan di Surabaya. Oh, sama. Iya. Jakarta juga sekarang udah hampir tiap hari hujan, Pak. Ya, berarti merata. Mudah-mudahan ini hujan rahmah. Hujan berkah ya, Pak ya. Ya. Amin. Dan kajian kita juga jadi berkah, insya Allah. Insya Allah ya, kajian kita jadi berkah, baik yang bertanya maupun yang ingin belajar ya, Pak ya. Ya, semoga bisa saling belajar. Ya, para pemirsa, sebelum saya memberikan kesempatan buat Pak Ali memberikan pengantar, mungkin kita pernah mendengar bahwa di seluruh dunia memang ada beberapa versi Al-Quran ya, mushaf Al-Quran maksud saya. Mushaf Al-Quran yang saya maksud ini adalah beberapa yang kita kenal, yaitu yang kita pakai di Indonesia adalah mushaf Hafs ya. Mungkin di Maroko yang banyak dipakai adalah mushaf Waras. Begitu juga di belahan dunia yang lain. Namun berbagai versi itu memang tidak mempunyai jumlah surah yang berbeda dan juga tidak mempunyai jumlah ayat yang berbeda. Kalaupun misalnya ada jumlah ayat yang berbeda dari antara satu mushaf dan mushaf yang lain, itu hanyalah dikarenakan penomoran daripada ayat tersebut ya. Tetapi jumlah ayatnya semuanya sama. Ada yang diberikan nomor untuk ayat pertama, ada yang tidak begitu. Nah, latar belakang daripada judul kita pada malam hari ini memang timbul dari sebuah pertanyaan atau tantangan ya dari segelintir pihak yang menuduh bahwa di dalam Al-Quran ada perbedaan dan perubahan begitu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan simak kajian dari Pak Ali, yang mana ini kajian yang sangat-sangat mendasar, yaitu apakah di dalam Quran apabila ada satu huruf saja yang berubah, apakah itu merubah makna? Demikian juga di Taurah ya. Apakah di Taurah jika ada perubahan satu huruf juga merubah maknanya atau tidak? Demikian ya bagi para pemirsa sebelum kita simak kajian dari Pak Menahem Ali. Baiklah Pak Ali mungkin bisa berikan dulu kata pengantar Pak. Tafadhol Pak Ali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Dan terutama Pak Dondi, saya mengucapkan terima kasih untuk yang kesekian kalinya saya berbicara di forum Geraha Mu'alaf. Pada malam hari ini, topik yang sedang kita bicarakan banyak ditunggu
di kalangan para akademisi dan juga di kalangan masyarakat awam, terutama bagi mereka yang sangat concern mengenai kajian kitab-kitab suci. Dan dalam konteks ini lebih khusus berbicara kitab suci Quran dan Bible, atau lebih khusus kita sedang membicarakan mengenai Torah yang merupakan bagian dari Bible kaum Kristiani. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dondi bahwa sebenarnya ada semacam informasi yang sering muncul di YouTube, dan terutama kalau kita cermati ada yang disampaikan dalam versi bahasa Inggris, terutama misalnya J. Smith pernah berbicara mengenai adanya banyak variasi Quran, adanya banyak ragam Quran, yang satu dengan yang lain berbeda, artinya Quran sudah tidak murni lagi. Ada informasi seperti itu. Nah, sebagai seorang Muslim dan terutama akademisi Muslim punya tanggung jawab untuk membahas itu secara tuntas. Dan pada malam ini kita akan mencoba membicarakan dari sisi yang paling dasar. Ini saya ibaratkan semacam fundamen dalam rangka untuk memahami apa yang dimaksud versi, apa yang dimaksud varian, apa yang dimaksud qiraah itu. Nah, saya kira mungkin Pak Dondi bisa tunjukkan slide yang sudah saya kirimkan itu supaya bisa dilihat oleh para pemirsa. Silakan Pak Dondi. Baik, ditunggu Pak. Ya. Baik. Slide ini tentu saja sudah saya persiapkan sebagai bahan studi bagi saudara-saudara yang sangat begitu antusias untuk membaca dan sekaligus meneliti bagaimana kitab suci Quran, yang juga tentu saja kita akan bicara mengenai kitab suci sebelum Quran dalam hal otentisitasnya atau originalitasnya. Nanti mungkin saya akan membedah ini bukan hanya pada sesi sekarang saja, saya juga akan membedah pada sesi-sesi berikutnya di pekan mendatang. Karena ini saya anggap kajian yang sifatnya berseri. Dan saudara bisa mengikuti kajian ini di channel saya secara resmi di Menahem Ali Official. Itu sangat banyak hal yang nanti bisa diikuti oleh para pemirsa. Baik, silakan Pak Dondi untuk menayangkan pada slide berikutnya. Ini sebagai gambaran awal bagi saudara-saudara, ada istilah yang dikenal dengan istilah akademik, yakni ortografi. Ortografi itu ibaratnya semacam cara penulisan, secara sederhana ya, cara penulisan. Supaya saudara-saudara paham apa yang dimaksud ortografi, dalam bahasa kita itu misalnya ada ejaan Van Ophuijsen, ada ejaan Swandi. Jadi kalau ejaan Swandi, tulisan huruf U dibaca U. Tulisan huruf O dibaca O. Kemudian kalau misalnya tulisan huruf J dibaca J. Tapi kalau ejaan Van Ophuijsen itu misalnya itu ditulis I-T-O-E. Tapi tidak dibaca itoe, tapi dibaca itu. Kemudian tulisan S-A-J-A. Kalau ejaan Van Ophuijsen itu tidak dibaca saja, tapi dibaca saya. Nah, ini gambaran dasar apa yang dimaksud ortografi. Tetapi pada malam ini saya tidak akan membicarakan aspek ortografi secara lengkap. Saya hanya akan bicara lebih fokus pada hal satu huruf saja yang muncul dalam tradisi bahasa-bahasa Semitik, khususnya bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Nah, sebagai informasi yang tentu saja ini harus dipahami, bahasa Arab itu pada awalnya tidak ada tanda baca. Artinya,
secara literal, secara fisik, tanda baca itu tidak muncul di awal-awal Islam itu menuliskan kitab sucinya. Tetapi itu baru muncul belakangan. Jadi tanda titik, titik 1, titik 2, titik 3, titik di atas, titik di bawah itu baru muncul kemudian. Fathah, kasroh, dhamma itu baru muncul kemudian. Begitu juga bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu sebenarnya juga tidak mengenal tanda-tanda apapun. Tanda fathah, kemudian tanda kamesh dan shirek misalnya dan lain sebagainya itu tidak pernah ada. Itu baru muncul kemudian. Oke, sebagai tayangan perdana, Anda bisa lihat pada slide itu, saya mencoba untuk menghadirkan teks yang tidak biasa di kalangan Muslim. Di Indonesia maksud saya. Ini kebetulan Quran yang saya dapatkan waktu saya di Maroko tahun 2013-2014. Ini Quran, Al-Quranul Karim, biriwayah Warsh. Ini ada tulisan yang berdiri ya, tulisan Arab yang berdiri di sebelah kanan. Ini ada Al-Quranul Karim, sebelah kanan ini ada tulisan yang berdiri, biriwayah Warsh. Ini saya ambil dari contoh surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Atau lebih tepatnya ayat ke-5 atau ayat yang ke-6. Ini tentu saja harus dipahami, ini ada huruf Arab yang memiliki konsep yang sama sebagaimana aksara Ibrani yang tidak menyebabkan perbedaan arti. Jadi nanti ini saya akan coba hadirkan bukti perbandingan adanya huruf dalam versi Arab ataupun dalam versi Ibrani yang tidak menyebabkan perbedaan arti. Nah, kalau saudara-saudara lihat pada ayat ini tertulis ada angka Arab ya. Karena riwayah Warsh itu menggunakan angka Arab, Arabic number. Saudara-saudara yang kebanyakan tidak akrab dengan istilah ini, menganggapnya ini sebagai angka Latin. Padahal angka Latin itu tidak pernah ada. Ini yang disebut sebagai angka Arab. Jadi angka Arab, Arabic number. Saudara-saudara bisa perhatikan pada ayat yang ke-5 dalam Quran biriwayah Warsh ini. Saya ambil langsung contoh frase yang bagian akhir ya. Di ayat yang ke-5 itu tertulis, ayatnya berbunyi, Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang ingkar kepada Tuhan mereka. Ulaikal aghlal wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim. Dan mereka itulah yang di leher mereka diletakkan di leher mereka, a'naqihim. A'naqihim itu diletakkan belenggu di leher mereka ya. Aghlal itu belenggu, fi a'naqihim, di leher mereka. Ini saudara-saudara perhatikan, a'naqihim itu ada huruf nun tapi tidak ada huruf lain ya. A'naqihim, leher mereka, di leher-leher mereka. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Yang saya garis bawah itu ada kata a'naqihim. A'naqihim. Di leher mereka. Fi a'naqihim. Di leher mereka. Ya, a'naqihim. Perhatikan kata a'naqihim. Ada nun, tapi ada tanda baca yang huruf tegak. Tidak ada huruf lain setelah itu. Baru kemudian huruf qaf, kemudian huruf ha, dan huruf mim. Dibaca a'naqihim. Leher mereka, ya, a'naqihim, di leher-leher mereka.
Coba ini fokus ke kata ini, kemudian dibandingkan pada slide berikutnya. Silakan Pak Dondi. Ini saya ambil contoh mushaf yang lain, tetap mushaf Utsmani, tapi Al-Qur'anul Karim biriwayah Hisham. Jadi ini biriwayah Hisham. Cara penulisannya, coba saudara perhatikan ya. Di riwayah Hisham ini tertulis ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim. Coba perhatikan di situ ada kata fi a'naqihim. Di situ setelah huruf nun ada huruf alif. Tapi bacanya sama seperti yang waras tadi ya. Fi a'naqihim. Ini juga sama. Fi a'naqihim. Cuma di sini setelah huruf nun ada huruf alif. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Dan mereka itulah penghuni neraka dan mereka itu kekal di dalamnya. Nah, fi a'naqihim pada ayat ini maknanya sama seperti riwayah Warsh tadi yang tidak ada huruf alifnya. Tapi ditandai dengan huruf fathah tegak tadi. Tapi kalau di sini ada huruf alif setelah huruf nun. Tapi maksudnya sama, tidak mengubah makna. Inilah Quran yang kita bisa lihat biriwayah Hisham, ya. Jadi secara makna tidak ada perbedaan makna. Dan secara bacaan juga tidak ada perbedaan bacaan. Cara membaca juga sama. Coba saudara perhatikan yang biriwayah Waras tadi juga sama seperti biriwayah Hisham ini. Ayatnya berbunyi ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. A'naqihim, nunnya kemudian diikuti huruf alif. Ini sekali lagi tidak mengubah makna. Bacaannya, panjangnya sama, tapi di sini ada perbedaan cara penulisan. Yang satu ada huruf alifnya, yang satu tidak ada huruf alif. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang versi lain. Silakan Pak Dondi, lanjutkan. Nah, ini saya kira saudara-saudara pasti tidak banyak tahu. Ini yang disebut sebagai Torah. Torah dua versi. Kalau tadi Quran, kalau dianggap versi, silakan saja. Tapi yang jelas, mau disebut versi, mau disebut bacaan, mau disebut varian, itu nanti menjadi bahan diskusi. Tapi yang jelas tadi saya suguhkan ada dua contoh, qiraah Warsh dan qiraah Hamzah, ya, qiraah Hamzah. Kemudian ada juga qiraah Hafiz. Di sini saya berikan contoh Torah itu ada versi apa yang disebut sebagai Jewish Torah, ada juga yang disebut sebagai Samaritan Torah. Bahasa Ibraninya tertulis Hat-Torah Girsah Somronit wa Girsah Yehudi wa Girsah Somronit Behazova. Jadi ini merupakan Torah perbandingan antara versi Samaria dan versi Samaria dan versi Masora, versi Yahudi dan versi Israel. Mungkin nanti Pak Dondi bisa menjelaskan ya apa bedanya versi Yahudi dan versi Israel. Tapi kalau dalam dunia akademik disebut Masora dan versi Samaritan. Nah, bagaimana yang kita bisa lihat di sini? Nah, silakan Pak Dondi. Nah, itu ada satu contoh
yang saya kutip dari teks Masora, Kitab Kejadian atau Sefer Beresit, pasal yang kedua, ayat yang keempat. Kasus yang muncul di sini ada sesuatu yang sama seperti Quran tadi, ya. Yang versi Waras tidak ada huruf alif. Sementara versi Hamzah, Qiraah Hamzah ada huruf alifnya. Kalau kita bandingkan dengan versi Torah, kita bisa lihat dari sini. Ini versi Masora ada tertulis di Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang keempat tertulis El-Toldot Hashemayim Weha'aret Behibar Am. Jadi ini kalau diterjemahkan El-Toldot, inilah kelahiran. Dari kata yang sama sebetulnya, ada yelet, yalat, itu sama dengan toldot. Itu akar katanya sama. El-Toldot Hashemayim Weha'aretz Behibar Am. Inilah kelahiran langit-langit dan bumi Behibar Am tatkala diciptakan. Ya. Jadi ini coba fokus pada kata yang saya garis bawahi itu. Itu ada huruf waf double, ya. Huruf waf double, huruf wawu kalau bahasa Arabnya. Double. Dibaca toldot, ya. Ada huruf wawu double bahasa Arabnya. Kalau bahasa Ibraninya waf, ada huruf waf double. Ada dua huruf waf di sini. Fokus ke situ kita. Kemudian di sini ada kata eretz weshmayim, bumi dan langit-langit. Ya. Tapi nanti coba kita lihat versi Masora. Apakah tulisannya seperti tertulis di sini, ada huruf waf double atau tidak? Dalam versi Masora. Kemudian yang kedua, dalam versi Samaritan, apakah tertulis eretz weshmayim, atau tertulis sebaliknya? Semayim dulu baru eretz. Coba nanti kita lihat. Kemudian di ayat yang ketujuh di sini ada tertulis Vayetzer Adonai Elohim et ha-Adam. Vayetzer Adonai Elohim et ha-Adam, maksudnya dan Tuhan Tuhan Yahweh, kalau orang Nasrani menyebutkan begitu. Kalau saya menyebut Hashem Elohim telah membentuk telah membentuk ha-Adam, manusia, ya. Di sini ada tambahan huruf double, ya. Yod. Di sini ada dua huruf, ya. Dua huruf. Kemudian di sini lagi ada kata ha-Adam. Disebutkan ha-Adam. Tak ada huruf he di sini. Apakah nanti sama dengan teks Masora? Kemudian di sini juga ada tulisan Wayitsmah. Disebutkan Wayitsmah Adonai Elohim min ha-Adama. Dan Tuhan membentuk dari tanah. Di sini fokus ke huruf-huruf yang sudah saya kasih tanda tanda baris itu. Kita bandingkan dengan versi berikutnya, Pak Dondi. Nah, ini versi Samaritan tertulis huruf wafnya cuma satu. Toldot, toldot, hashmayim, waha'aretz. Di sini tertulisnya wafnya satu. Kalau yang versi Masora tadi, huruf wawunya dua. Ya, tapi bacaannya sama. Kalau dibaca tetap toldot. Artinya kelahiran. Jadi tidak mengubah makna ini, ya. Sama seperti Quran tadi. Jadi tadi di dalam versi Quran ada huruf alif, yang satu ada huruf alifnya, yang satu tidak ada huruf alifnya. Kalau di sini versi yang Taurat ini ada tambahan huruf waf, tidak ada tambahan huruf waf. Tapi tertulis toldot di sini. Ya. Tapi kalau coba kita lihat versi Samaritan, ya, di ayat yang sama. Di sini tertulis Shemayim
we eretz. Kalau tadi eretz we shemayim. Di sini ada kata yang berbeda. Maksudnya posisinya berbeda. Ini shemayim we eretz. Yang satu tadi eretz we shemayim. Kemudian kita bisa lihat apakah itu mengubah makna. Memang tidak mengubah makna, tetapi letak kata itu berbeda. Kalau di dalam Torah Samaritan kita bisa lihat. Ada lagi di sini weyetzer di sini. Ini huruf yodnya cuma satu. Kalau dalam versi Masoret tadi, yodnya, huruf ya-nya, kalau Ibrani disebut yod, itu ada dua, weyetzer, tapi dibaca sama, weyetzer. Ya, jadi ada tambahan huruf yod dua, kalau di sini cuma satu. Kemudian lagi kita fokus ke sini, Adam atau Adam. Kalau versi Masora menyebutnya ha-adam, ada huruf he. Di sini nggak ada huruf he. Ya, kalau disebut Adam, ini bisa menunjuk pada manusia yang bernama Adam. Jadi Adam sebagai nama. Tapi kalau ha-adam itu bukan dalam arti namanya Adam, tapi sekedar manusia. Apakah ini berbeda makna? Tentu saja itu mereka yang paham bahasa Ibrani bisa mengetahui. Bedanya antara Adam dengan ha-adam. Kalau ha-adam, apakah menunjuk pada Adam itu atau manusia itu? Apakah berbeda dengan Adam? Tapi yang jelas di sini tidak ada huruf he. Kalau yang versi Masora ada huruf he. Nah, kemudian kita perhatikan di sini. Weyitzmeah. Di sini tertulis weyitzmeah. Kalau dalam bahasa teks yang ditulis dalam versi Masora itu tidak ada huruf yod di bagian akhir. Weyitzmeh. Tidak ada huruf yod. Tapi kalau di versi Samaritan ini ada huruf yod, ada tambahan huruf yod. Tapi maknanya tetap sama. Makna tetap sama di sini, ya. Kemudian kita fokus ke sini lagi. Ada tambahan huruf, bukan sekedar huruf, ini kata ya. Huruf alef dan taf, et, arti harfiahnya pada. Ha-adama et. Jadi di sini disebutkan Wayitzmeah Adonai Elohim min ha-adama. Dan Tuhan membentuk dari tanah. Maksudnya mau menciptakan manusia itu dari tanah. Di sini ada tambahan et. Di dalam teks Masora tidak ada. Jadi kalau kita lihat contoh ini, kasus yang ada di dalam teks Quran dengan yang ada di dalam teks Masora ini, ada sesuatu yang menjadi pelajaran kita bersama. Jadi jangan sampai karena adanya perbedaan cara penulisan Quran, yang satu ada huruf alifnya, yang satu tidak ada, dianggap sudah berubah. Kalau dianggap berubah, lalu bagaimana cara kita membaca teks ini? Ini kan juga ada perbedaan. Di sini ada tambahan huruf waf, yang satu tidak ada tambahan huruf waf. Yang satu tidak ada tambahan huruf yod, yang satu ada tambahan huruf yod. Nah, Pak Dondi bisa bandingkan ini ya, coba bisa dilihat secara jelas di sini. Para pemirsa bisa bandingkan ya, coba perhatikan yang saya garis bawah itu. Yang bagian atas sendiri, ya, di situ ada toldot. Yang bagian kanan itu wafnya cuma satu. Yang di sebelah kiri wafnya ada dua. Tapi kalau dibaca sama, toldot, tidak berubah makna. Ya. Kemudian di sini juga ada wayitsma ya, wayitsma di sini. Di sini wayitsma. Ini antara wayitsma dengan wayitsma. Nah ini. Kalau ini yetzer, wayetzer ada yodnya double. Ini versi Samaritan. Versi Masora maksud saya. Yang versi Samaritan wayetzer yodnya cuma satu. Di sini ada double dua. Ya. Kemudian ini ada ha-adam yang versi Masora. Sedangkan versi Samaritan tertulis Adam.
Adam saja, tanpa ada huruf he. Ya. Kemudian di sini tertulis Weyitma. Yang versi Samaritan tertulis Weyitmea. Tapi secara arti tidak ada perbedaan, ya. Secara arti tidak ada perbedaan. Meskipun di yang satu ada tambahan huruf yod, ada tambahan huruf he, ada tambahan huruf waf, sedangkan yang versi yang lain tidak ada huruf-huruf yang saya sebut tadi. Tetapi kalau dibaca sama. Nah, dari perbandingan ini antara versi Torah Samaria, versi Torah Masyora, kasusnya itu ya bisa dikatakan sama seperti yang ada termaktub dalam Quran yang tadi. Versi Warsh dengan versi Hafiz misalnya, atau versi Warsh dengan versi Hamzah, qiraah Hamzah. Nah, sayangnya yang muncul di permukaan di narasi YouTube dikatakan bahwa Quran ada perubahan, ada perbedaan arti. Padahal tadi saya sebut, kasus itu sama seperti kasus yang ada dalam Torah ini. Tidak ada perbedaan arti. Dan ini fakta yang bisa kita pelajari bersama. Logikanya begini, kalau Quran yang saya contohkan tadi tidak ada huruf alif, yang satu ada huruf alifnya, yang satu tidak ada huruf alifnya. Sedangkan yang ini ada huruf waf, yang satunya lagi tidak ada huruf waf. Yang satu lagi ada huruf yod. Versi yang lain tidak ada huruf yod. Padahal kasusnya sama. Kalau kasusnya sama, maka kesimpulannya sama. Bahwa dalam konteks ini adanya huruf. Sedangkan yang satu tidak ada tambahan huruf yang lain. Itu berarti kita harus perlakukan sama. Bahwa Quran dan Torah dalam konteks ini tidak ada masalah. Jadi bukan perbedaan variasi atau perbedaan versi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Quran berubah, lalu bagaimana cara membaca ini? Berarti ada perubahan. Padahal pembacaannya sama. Ini kasus yang pertama ya. Ini kasus yang pertama. Ya. Jadi di dalam Quran, kalaupun ada tambahan satu huruf, ternyata tidak mengubah makna. Ini kasus yang sama, ada tambahan satu huruf dalam Torah, juga tidak mengubah makna ini dalam konteks ini. Tidak mengubah makna. Tetapi dalam hal ini ada beberapa masalah. Di sini ada tambahan kata, ya. Ini kata, bukan sekedar huruf. Ini sudah makna. Ada kata, pada arti harfiahnya, pada. Kasus yang lain, Adam dan Ha'odom. Ini bisa dikatakan bisa berubah makna. Karena yang pertama Adam itu menunjuk pada nama Adam, yang Ha'odom menunjuk pada manusia. Oke, ini kasus yang pertama ya. Kita bisa lanjut ke yang kedua, Pak. Kasus yang kedua. Oh, ini contoh yang lain. Ini sekali lagi saudara-saudara harus perhatikan ya. Teks masoret di sini ada titik-titik. Itu maksudnya titik-titik itu berarti di sini ada 3 kata yang tidak muncul dalam versi teks masora. Maksudnya tidak muncul dalam versi teks Masyora, tetapi muncul di dalam teks Samaritan. Di sini dituliskan yang Masyora dulu, Pak, yang Masyora dulu. Nah, ini ya, ini yang kita lihat versi Masyora dulu ya. Dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai 16. Saya ringkas di ayat 14 dulu. Wa yomer Elohim yehi meorot disebutkan ya. Wa yomer Elohim yehi meorot. Maksudnya, dan Tuhan telah berfirman, yehi meorot, jadilah benda penerang, meorot. Jadi meorot itu maksudnya dari kata or. Bendanya disebut meorot, ya. Disebutkan Birkiyah Hashamayim. Birkiyah Hashamayim yang terletak di mana di langit ya. Di sini ada 3 kata yang tidak muncul ya di sini. 3 kata itu apa? Nanti kita bisa cek di teks
Samaritan. Tapi yang jelas saya fokus ke sini dulu ya. Me'orot ini tidak ada huruf wawunya, tidak ada huruf waf kalau bahasa Ibraninya. Kalau Arabnya waw. Me'orot, tidak ada huruf waw di sini. Ya. Apakah nanti sama bentuknya dengan versi Samaritan? Nanti kita cek ya. Kemudian di sini ada kata lain misalnya leotot, maksudnya ini sebagai tanda. Leotot, sebagai tanda. Kalau arti harfiahnya ya. Lehafdiel ben yom uben leila. Untuk memisahkan antara siang dan malam. Ya, untuk memisahkan antara siang dan malam. Kemudian ada kata lagi lemeorot. Ini juga sama dari kata sama yang ini ya. Ini ada tambahan huruf lamet untuk menjadi penerang. Maksudnya benda itu untuk menjadi penerang. Kemudian kita coba bandingkan dengan versi yang Samaria, Pak Dondi. Kalau bisa diletakkan di sampingnya aja. Nah, ini ya. Tolong diletakkan di sampingnya ya. Supaya nanti pemirsa bisa lihat di mana ada perbedaannya. Nah, di sini fokus ke ayat yang sama ya. Disebutkan Weyomer Elohim me'orot. Weyomer Elohim yehi me'orot. Dan dia berfirman, dia Tuhan itu berfirman, yehi me'orot, jadilah benda penerang. Nah, coba perhatikan di sini. Me'orot di sini tidak ada huruf waf sama sekali ya. Tapi di versi Samaritan ada huruf waf double. Ada huruf waw double kalau bahasa Arabnya. Ini ada huruf waf 1, 2. Me'orot di sini bacanya juga sama, me'orot, tapi tidak ada huruf double. Ya. Ini kasusnya sama seperti yang Quran tadi saya tunjukkan. Kalau di Quran tadi ada huruf alif, yang satu tidak ada huruf alif. Kalau di versi Ibrani ini ada huruf waf, di sini tidak ada huruf waf. Tapi maksudnya sama, benda penerang, me'orot. Tapi di sini ada masalah. Setelah kata ini, Hashemayim, itu tidak ada. Tapi setelah kata Hashemayim, ini dalam versi Samaritan ada tambahan, bukan ada tambahan. Saya nggak tahu ini yang menambah, yang mengurang siapa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas inilah teks yang bisa muncul. Tertulis, ini ada kata-kata, me'orot, ya. Ini ada Hashemayim, lehair al-ha'arej. Lehair itu maksudnya untuk untuk menerangi ya, dari kata or, lehair, untuk menerangi al-ha'arej, bumi, yang ada di bumi, untuk menerangi yang ada di bumi. Jadi Tuhan berfirman, jadilah benda penerang yang ada di langit untuk menerangi apa yang ada di bumi. Kalau di versi Masora di sini tidak ada. Hanya cukup menyebutkan me'orot berki'ah hashemayim. Jadi disebutkan benda penerang yang ada di langit, yang terletak di langit. Untuk apa? Tidak ada penjelasan di sini. Tidak ada penjelasan. Tapi versi Samaritan ada penjelasan di sini. Tapi coba perhatikan kata me'orot, bacaannya sama. Kalau yang bedanya di sini saja. Di sini ada 3 kata yang muncul di versi Samaritan, di sini tidak ada. Tidak ada 3 kata muncul. Kemudian fokus lagi ke kata di sini. Leotot, ya. Leotot sebagai tanda. Ya. Di sini juga leotot, tapi tidak ada huruf wafnya di sini. Yang versi Masora, versi Samaria ada huruf wafnya. Leotot bacanya sama, ya. Kemudian ada kata lagi misalnya hameorot, benda penerang juga disebutkan. Di sini hameorot ada tambahan waf double. Di sini tidak ada sama sekali. Ya kan? Berarti
Ini maksudnya benda penerang, sama. Hagadol. Hagadol di sini ada tambahan waf, di sini tidak ada hagadol. Tapi bacanya sama. Ini kasus yang mirip seperti yang tadi saya suguhkan dalam persoalan Quran, ya. Jadi kita harus terbuka bahwa di dalam Quran memang yang satu pakai huruf alif, yang satu tidak. Di sini juga sama. Yang di dalam Torah itu ada yang satu pakai huruf wawu, waf, yang satu tidak pakai huruf waf. Yang satu pakai huruf apa itu misalnya huruf he, yang satu tidak pakai huruf he. Tapi tidak mengubah makna ini. Kasus yang pertama ini ya, tidak mengubah makna. Sekali lagi dalam konteks ini berarti Quran tidak ada masalah, tidak ada problem. Apa yang ada dalam Quran toh juga muncul dalam Torah dalam konteks seperti ini, ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Silakan Pak Dondi. Ya, ini kebetulan saya ambil dari Leçon Coran et la traduction et la française. Jadi ini Quran dalam terjemahan bahasa Prancis ya. Et la traduction et la française yang diterjemahkan dalam bahasa Prancis. Coba kita lihat fokus di sini ortografinya Arab ya, tulisan Arab, adanya huruf yang tidak mengubah arti ya. Jadi ada satu huruf tetapi tidak mengubah arti. Bagaimana itu contoh konkretnya? Nah, kita lihat. Silakan Pak Dondi. Nah, ini yang saya ambil dari Qiraah Warsh. Qiraah Warsh, Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 132. Silakan dicek itu. Makanya di sini pakai aksara, pakai angka yang disebut angka Arab. Pada ayat 132, di situ ada yang saya garis bawah. Bacaannya wa auso biha Ibrahimu banihi, ya. Wa auso biha Ibrahimu banihi. Ini agak tidak biasa di telinga kita. Ini bahasa Arab tapi qiraah Warsh. Wa auso biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini ada kata wa auso biha. Ada huruf alif di depan huruf waw. Wa auso biha. Ya. Arti harfiahnya apa? Dan telah mewasiatkan dia Ibrahim tentang keislamannya kepada anak-anaknya. Artinya Ibrahim telah mewasiatkan kepada anak-anaknya. Tentang hal itu kepada anak-anaknya. Itu arti harfiahnya. Wa auso biha. Di sini ada huruf alif. Ya. Coba nanti dibandingkan dengan versi Hafiz. Silakan Pak Dondi. Yang versi Hafiz dulu Pak Dondi ya. Versi lanjut aja dulu. Ya, sebentar. Nah, ini yang versi Hafiz. Qiraah Hafiz. Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua 132. Tertulisnya apa? Wa wassobiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Di sini tidak ada alif di depannya huruf waw. Yang tadi versi Waras terbaca wa ausobiha Ibrahimu banihi. Kalau yang Hafiz yang kita biasa baca wa wassobiha Ibrahimu banihi tanpa ada huruf alif. Apakah ini berarti Quran sudah berubah? Tidak. Tidak berubah. Kenapa? Karena maknanya sama. Hanya dialeknya yang berbeda. Ketika Quran diturunkan, itu muncul dalam 7 dialek yang diterima oleh Nabi. Boleh dibaca wa ausobiha, boleh dibaca wa wasobiha. Hurufnya satu huruf, yakni huruf alif.
Kalau versi Hafs tidak ada huruf alifnya, versi Waras ada huruf alifnya. Ini Quran yang kita bisa lihat sampai sekarang ya. Yang satu ada huruf alifnya, yang satu tidak ada huruf alifnya. Kalau dikatakan berarti Quran sudah berubah. Yang satu ada huruf alifnya, yang satu tidak ada huruf alifnya. Tidak begitu maksudnya. Quran ketika diturunkan itu dengan bacaan dialek 7 dialek yang saya maksud. Boleh dibaca dengan dialek wawasobiha, boleh dibaca dengan dialek wa'ausobiha. Dua-duanya benar. Dan itu diterima oleh Nabi. Jadi para penghafal Quran tahu bahwa ini kiroah Hafs dibaca wawaso, kiroah Waras dibaca wa'ausobiha. Makna harfiahnya sama. Jadi makna harfiahnya secara sederhananya itu mewasiatkan, telah mewasiatkan. Tidak ada perbedaan. Oke. Nah, coba kita lihat perbandingannya dengan versi Torah. Ini ortografi sebentar. Tadi ortografi Ibrani adanya huruf, tapi ini mengubah arti. Kalau Quran tadi adanya huruf, tapi tidak mengubah arti. Kalau di sini adanya huruf, ini mengubah arti. Di mana itu kita bisa lihat? Coba kita lihat Pak Dondi. Kita bisa lihat pada Sefer Bereshit 22 ayat yang kedua. Ya. Di sini kita bisa baca. Di ayat ini ya, ayat yang kedua. Iwa yomer kahna et binha et ikhidha asher akhafta et yitzhak Wuleklecha el eretz Hamoria. Disebutkan Hamoria. Ya. Hamoria di sini ada huruf yod di sini. Hamoria itu bukan sekedar dialek. Ini sudah menunjuk pada wilayah geografis yang berbeda dengan versi Samaritan. Coba kita lihat versi bandingannya Pak Dondi, supaya nanti bisa di cross check oleh para pemirsa. Nah, kita lihat versi Samaritan ini ya. Nah, ini tertulis apa? Versi Samaritan tertulis Hamoreh di sini ya. Ada huruf resh, setelah huruf resh tidak ada huruf yod, langsung huruf he. Jadi kalau dibaca Hamoreh. Sementara versi Masyora tertulis Hamoreh. Kalau ditanya, apakah Hamoreh dengan Hamoria itu merupakan hanya cara baca yang berbeda? Jawabannya tidak. Kasus ini berbeda dengan versi Quran tadi. Kalau Quran wa'ausobiha dan wawasobiha tidak mengubah makna. Kalau ini bukan sekedar cara baca yang berbeda, tapi makna juga berbeda. Karena kalau menyebut Hamoria, itu wilayah yang ada di Yerusalem. Sementara kalau Hamoreh, itu wilayah yang ada di Nablus. Nablus dan Yerusalem itu wilayah yang berbeda. Kalau Nablus itu tempat pelaksanaan ibadah kurban bagi kaum yang disebut orang-orang Samaritan ya, yang ada di wilayah Nablus. Kalau sekarang itu masuk wilayah teritorial pemerintahan Palestina. Tapi kalau Moriah itu yang ada di Yerusalem masuk kawasan teritorial orang Israel sekarang. Jadi sekali lagi kasus Hamoreh dan Hamoria ini pernah dibicarakan saat perempuan Samaria berdialog dengan Jesus Christ waktu itu di tanah orang-orang Samaria. Maka jawaban Yesus, kamu tidak beribadah di gunung ini dan di gunung Yerusalem. Berarti itu dua lokasi yang berbeda. Dan itu kasusnya sudah muncul. Dan ini fakta yang bisa kita lihat dari
satu kata yang muncul di sini. Ini satu huruf saja loh ya. Ini huruf yod ada dibaca Hamoriyah, artinya ini satu lokasi yang ada di Yerusalem. Hamoreh satu lokasi yang ada di Nablus. Itu wilayahnya berapa kilometer itu Pak Dondi? Coba nanti bisa dicek jaraknya berapa kilometer itu lokasinya antara Yerusalem sampai ke wilayah Sikam, wilayah Nablus. Berapa kilometer itu jaraknya? Ya. Tetapi saya coba cek lagi ya. Di sini kalau versi Yehideha yang satu-satunya ini tidak ada Yehideha di sini ada tambahan huruf waw. Kalau di sini tidak ada ya. Yehideha, tapi bacanya sama. Ini kasus yang tidak mengubah makna, tidak mengubah arti di sini. Tapi kalau Hamoriyah dan Hamoreh ini yang mengubah makna. Kalau di Quran tadi tidak ada kasus seperti ini. Saya tidak menemukan satu huruf tapi mengubah makna, tidak ada. Kalau di sini satu huruf mengubah makna. Ini sangat kelihatan. Kemudian di sini ada kata olah. Ya, olah. Ini korban bakaran ya, olah. Di sini haolah. Haolah ini semacam the. Kalau bahasa Inggrisnya, definite article, ada the, haolah, atau korban bakaran itu kalau secara harfiah. Kalau di sini tidak ada, olah saja, tidak ada huruf hei. Nah, silakan saudara-saudara bisa perhatikan perbedaan teks ini dari Torah Samaria dan Torah Masyora, Torah versi Yahudi dan versi Samaritan. Ini kita bisa lihat dari contoh-contoh yang sudah saya suguhkan. Ada lagi misalnya soal apa itu ya, soal yang sering muncul ya, dituduh bahwa Ismail itu keledai liar. Ada buktinya Pak Dondi? Ya, itu coba, yang Pak saya tunggu-tunggu Pak sebenarnya Pak. Tapi gini Pak Ali, boleh sebelum saya lanjutkan. Ya. Tadi Pak Ali kan menyebutkan bahwa di Quran Pak Ali tidak menemukan yang mana ada perbedaan satu huruf merubah makna ya Pak ya, tidak merubah makna kan Pak ya. Ya. Nah, yang tadi Pak Ali itu tunjukkan contohnya adalah dari mushaf Hafs dan juga mushaf Waras Pak ya. Ya. Nah, kalau MTQ internasional Pak, MTQ nih Pak, Musabaqah Tilawatil Quran nih, yang internasional gitu. Itu ada nggak Pak juri khusus Wars, ada juri khusus Hafs gitu, ada nggak Pak jurinya gitu? Oh, sebetulnya bukan juri khusus Hafiz, juri khusus Waras, bukan begitu. Seorang juri itu sudah wajib menguasai 7 qiraat. Nah, ya itu seorang maksud saya. Juri itu sudah hafal 7 mushaf yang saya pernah tunjukkan ya, 7 mushaf itu. Atau saya ambil lagi ya supaya orang-orang tahu ya. Boleh Pak. Ini untuk menegaskan nih Pak. Nah, jadi tadi kata Pak Ali, kalau seorang juri di dalam MTQ internasional dia sudah harus menguasai 7 qiraah ya. Jadi tidak ada ceritanya yang qori yang membaca mushaf Waras kemudian disalahkan oleh salah satu juri gitu, tidak ada gitu ya. Ya, Pak Dondi. Pak Dondi silakan lihat. Ini ada berapa Quran Pak Dondi? 4 Pak. Itu. 4. Masih kurang 3. Ini saya tambahkan lagi. Nah, ini ya. Itu berapa? 6 Pak. Kurang 1 nih. Masya Allah. Berapa? Nah, itu 7 ya Pak ya. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini 7 qiraah. 7 qiraah Quran yang kita kenal. Jadi ini masing-masing 30 juz. Tetapi semua ini sudah dihafal oleh para juri untuk membaca bacaan yang betul sesuai dengan apa yang diriwayatkan menurut bacaan Quran itu. Ini 7 qiraah ini ya. Termasuk ada Waras. Kenapa? Mohon Pak, boleh ditunjukin satu-satu nggak Pak? Itu versi apa, satu versi apa gitu Pak? Biar pemirsa nih puas gitu Pak. Oh ya, saya ambil contoh ya. Ya. Saya ambil contoh aja. Ini qiraah
Kolun. Ya, Kolun, ya. kolun. Ini kolun ya. Kolun. An-Nafi. Kemudian di sini biriwayah Syu'bah. Syu'bah. Ya, biriwayah Syu'bah. Ya. Ya. Ada lagi misalnya ini biriwayah Khalaf. Kholaf. Ya. Khalaf an Hamzah. Kalau ini ada lagi biriwayah Warash. Nah, itu Tadi waras. kolun ya, ini Warash. Ya. Oh banyak ini dikumpulkan semua. Biar puas, Pak. Biar puas, Pak. Contoh aja ya. Ini biriwayah Hisham. Hisham, ya. Ya, itu saya kira itu dulu. Nanti tambahan lagi. Nggak, maksud saya tadi gini, Pak. Jadi kalau di dalam suatu MTQ tingkat internasional, kan Ya. tidak ada seorang qori yang membaca, misalnya dalam bacaan waras, disalahkan oleh juri, kan nggak ada kan, Pak? Oh, nggak ada. Nah, Semua dibenarkan. nah, Karena semua bacaan itu yang 7 mutawatir itu dari Nabi Muhammad SAW. ya. Nah, Bahkan maksud saya kemarin gitu, Pak. saya berikan contoh yang tadi mana ya, soal kholaf itu ya, mana tadi ya? Ya. Yang kholaf itu. Nah ini nih kholaf ini. Ini ada Al-Quranul Karim biriwayah kholaf ya, kholaf. Nah, bagaimana contoh bacaan di sini? Nah, dikatakan begini ya. Ini saya baca dari surah An-Nazi'at. Dikatakan dikatakan begini. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah hal atika hadithu Musa. Nah, dikatakan hal atika hadithu Musa. Mose di sini. Nama Mose, ya, Pak, ya? Musa, Bukan Mose. Musa ya, Pak, ya? Bukan. Mose ini coba lihat ya tulisannya, bentar. Tuh tulisannya yang bagian bentar. Ini. Nah ini kalau ada yang mau screenshot silakan nih. Nih. Hal atika haditsu Mose bentar. Ya kan? Jadi secara bacaan tidak ada masalah mau dibaca Musa, mau dibaca Mose, boleh dan itu benar. Pak Ali, saya mau mencoba menganalogikan, tolong dikoreksi ya Pak ya. Ya. Apakah kira-kira perbedaan qiraah itu seperti kasus begini Pak? Seperti kasus orang Sunda yang nggak bisa ngomong very very clear tapi ngomongnya very very clear gitu Pak? Iya, benar, benar. Jadi ketika Quran diturunkan, kan itu dalam bahasa Arab ya. Tapi bahasa Arab yang tentu saja saat itu beragam. Sehingga ketika Quran diturunkan, itu menyesuaikan dengan cara membaca ragam bahasa Arab waktu itu. Maka dalam bahasa Arab muncul juga Mose, itu bahasa Arab. Dan bahasa Ibrani Moshe, ya kan? Moshe, ini Mose. Dan juga boleh dibaca Musa. Ini benar-benar memberikan pencerahan bagi kita bahwa bahasa Arab waktu itu tidak tunggal. Jangan dikesankan bahasa Arab waktu ketika Quran turun itu tunggal bahasa Arabnya. Dialeknya cuma satu. Enggak. Ada banyak dialek. Dan Quran diturunkan dalam 7 dialek. Sekarang saja bahasa Arab itu ragamnya banyak dialek. Ada dialek Saudi, ada dialek Yaman. Misalnya orang Yaman itu kalau menyebut nama orang As-Saqaf itu bukan As-Saqaf tapi As-Segaf. Jadi As-Segaf. Kalau orang Mesir itu huruf apa itu misalnya mustaqim tidak dibaca mustaqim, mustaim. Qafnya hilang, langsung dibaca i, mustaim. Jamal dibaca gamal, gamal. Jadi gamal bukan jamal. Kalau orang Saudi Jamal. Nah, itu contoh-contoh konkret ya, contoh-contoh konkret yang bisa kita lihat dari qiraat. Iya. Baik Pak, very clear Pak. Silakan lanjut Pak. Oh gitu.
Ya. Jadi semua orang itu pasti tahu apa 7 bacaan itu. Dan kita boleh membaca dengan bahasa kita. Seperti kita baca wadduhe, bukan Ya. wadduha tapi wadduhe. Hmm. Kalau Pernah dengar versi Pak? apa? Ya, versi Waris itu misalnya wadduha wallaili idza saja. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau Ya. versi Waris. Ya. Terus jadi tadi yang PowerPoint-nya Pak Ali tadi sudah habis ya? Iya, yang ini apa? Peri Adam, ada nggak? Peri Adam. Oh, yang Peri Adam. Peri Adam. Oh, itu dari saya Pak ya. Sebentar Pak ya. Ya, Sebentar ya. Pak. Ini saya ganti dulu Pak. Ini PowerPoint-nya. Nah, ini saya ambil dari Step Tyndale Bible website Pak. Ya. Ya, sebentar. Di sini dari Beresit 16:12 ya Pak ya. Ya. Nah, kalau yang di Masoret itu dia tertulisnya pere ya Pak ya, terbacanya ya. Ya. Tetapi kalau yang Samaritan terbacanya parah gitu Pak. Nah, Yang satu kalau yang tertulis pere, ya. ya yang pere itu diterjemahkan menjadi wild donkey gitu Pak, keledai Ya. liar gitu ya. Tetapi kalau yang parah itu artinya fruitful gitu Pak, atau Ya. literalnya itu sapi yang subur begitu Pak. Eh, artinya itu yang produktif, yang subur. Iya, Jadi atau yang banyak apa? keturunan gitu ya Pak ya. Ya. Karena kalau kita lihat dari konteks ya, kita Iya. lihat dari konteks ayat yang ke-11 misalnya, itu kan sebenarnya kabar gembira kepada Hagar oleh Mhm. malaikat. Iya. Jadi Hagar disuruh kembali karena ada kabar gembira bahwa nanti anakmu akan menjadi Bang menjadi bangsa yang besar. bangsa yang besar dan bukan menjadi peri Preman. Adam dalam arti keledai liar, bukan di situ. Kalau keledai Iya. liar pasti Hagar tidak akan mau kembali karena apa? Itu negatif. Hmm. Iya, iya. Justru dia kembali karena anaknya nanti akan menjadi uh, apa Bangsa yang besar. bangsa yang besar di situ. Ya. Jadi Para maksud saya Adam. kalau kita kaitkan dengan bangsa yang besar, itu kan lebih nyambung dengan parah itu dengan keturunan yang banyak begitu ya Pak ya? Iya, Yang subur atau yang keturunan banyak begitu kan Pak? iya betul. Nah, ini kalau kita lihat di dalam versi yang Jus Tanakh yang Masoret disebutkan Hmm. di sini memang Pere Adam sebagai seorang keledai liar begitu. Ini saya ambil dari yang versi Samaritan yang mana artinya adalah dalam bahasa Inggrisnya be fruitful gitu. Iya, Arti yang fruitful. lain selain itu adalah to bear fruit, be fruitful, branch of. Kemudian yang lain adalah to cause a bear fruit, to make fruitful, to show fruitfulness dan bear fruit gitu. Jadi betul seperti tadi Pak Ali bilang, kalau konteksnya Nabi Ismail alaihissalam ini akan menjadi sebuah bangsa yang besar, lebih cocok dengan kata yang parah ini ya Pak ya. Iya, benar. Karena Iya, dia akan menjadi bangsa yang besar, maka dia menjadi manusia yang subur. Dari iya. Adam, manusia yang subur. Artinya manusia Berarti yang punya keturunan banyak. Dan itu ya, nyambung dengan ucapan malaikat kepada Hagar. Makanya Hagar kembali karena mendapatkan ya, kabar gembira. ya, Kalau seandainya disebutkan peri Adam, keledai liar, bagi Hagar itu sesuatu yang sangat negatif. hmm, Jadi tidak nyambung dengan ayat sebelumnya. Tapi ada ya, sesuatu yang menarik sebenarnya. Ini kabar gembira kepada Hagar dari malaikat itu menggunakan ungkapan para Adam ya, para Adam dalam hmm, teks Samaritan ya, ya, para Adam, bukan pere tapi para Adam. Ini ya, kalau dihubungkan dengan kabar gembira malaikat kepada Abraham itu juga menggunakan kata yang sama, wahivreti oto, dan dia hmm, akan fruitful ya, dia akan hmm, berkembang biak. Itu ucapan kepada
Abraham oleh malaikat tentang Ismail juga. Jadi kata yang dipakai sama. Yang satu menggunakan hivreti oto, hivreti dari kata para, hivreti, dia akan berkembang biak. Ini juga sama, para Adam, manusia yang berkembang biak, manusia yang produktif berkembang biak. Sama sebetulnya. Jadi kalau yang ini Pak, yang kejadian 16-12 ini berarti masuk yang kasus yang kedua tadi ya Pak ya, yang ada perbedaan huruf tapi merubah makna ya Pak ya? Ya betul, kalau ini perbedaan hurufnya satu ya, hurufnya huruf He, yang satu pakai huruf Alef. Kalau versi Masora pakai huruf Alef, Pere. Sedangkan kalau versi Masora pakai huruf He, para. Arti harfiahnya berkembang biak. Fruitful, melimpah-limpah. Hifriti oto. Ini kasusnya menarik sebenarnya kalau dicermati. Yang kasus kata hifriti oto itu malaikat bicara kepada Abraham. Sedangkan para Adam itu malaikat bicara kepada Hagar tentang status Ismail juga. Jadi ada sesuatu narasi yang sama. Dan kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya, lebih tepat ke konteksnya itu kabar gembira, bukan kabar buruk. Kalau peri Adam kan kabar buruk itu sebenarnya. Nah, kalau yang sampai yang sampai beda kata itu ada juga Pak yang di Torah Pak ya? Oh ada, tapi bukan kajian kita malam ini ya, nanti. Ini part yang berikutnya. Ini kita fokus hanya satu huruf saja. Satu huruf saja. Satu huruf, ada yang tidak mengubah makna, ada yang satu huruf mengubah makna. Kalau di Quran, satu huruf itu tidak ada satupun yang mengubah makna. Saya sudah cek dalam 7 qiraah itu yang saya lihat, satu huruf berda, tambahan satu huruf misalnya, itu tidak mengubah makna. Saya kasih contoh tadi misalnya wawaso dengan wa'auso. Itu beda hurufnya satu, huruf alif, tapi tidak mengubah makna. Dan saya belum menemukan, dan memang tidak ada di dalam Quran satu huruf yang mengubah makna di situ. Nah, sebaliknya dalam Torah kita bisa lihat ada dua versi. Ada yang satu huruf tidak mengubah makna, ada yang satu huruf mengubah makna. Jadi kalau kajian kita yang pertama ini, yang seri ini Pak, yang hanya satu huruf, untuk Quran tidak merubah makna, untuk Torah ada yang tidak merubah makna, tetapi juga ada yang merubah makna ya Pak ya? Iya, betul. Nanti ada seri berikutnya bagaimana Pak? 2 huruf atau bagaimana? Oh ya, itu bertahap ya, bertahap. Nanti sampai pada kata, nanti sampai pada frase. Kalau frase kan berarti sudah panjang ya. Tadi kita lihat ya, sekilas tadi ya, di teks Masora ada 3 kata. Sementara di teks Masora versi Yahudi tidak ada 3 kata tadi. Saya kasih contoh tadi kan di itu apa itu Genesis. Kenapa? Itu sudah kata itu. Frase maksud saya 3 kata itu. Oh iya, frase, sudah masuk frase itu. Nah, nanti kalau kita buka selanjutnya Pak, yang buku yang ini tadi Pak. Ya. Nanti ada yang makin banyak Pak yang bolong Pak, ada yang sampai 6 kata gitu Pak. Nah, makanya itu nanti bisa kita belajar bersama gitu ya. Kita nanti bandingkan dengan Quran seperti apa. Malah ada yang seperti ini nih Pak, sebentar. Nah, tapi ini hanya bocoran aja ya Pak ya. Oh begitu ya. Ini hanya bocoran aja nih Pak. Nah ini banyak yang kosong nih Pak. Ya itulah fakta yang kita bisa pelajari bersama. Kita harus bersabar untuk memahami itu apa adanya, tidak boleh menghakimi. Saya nggak mau menghakimi, cuma kita belajar. Ini versi Quran, memang ada perbedaan huruf. Yang ada satu huruf, yang satu nggak ada hurufnya. Di Taurat juga ada begitu. Ada hurufnya, yang satu tidak ada hurufnya. Tapi apakah itu mengubah makna atau tidak mengubah makna? Tadi kita sudah jelaskan secara detail. Nah, itu kesamaannya dan sekaligus perbedaannya. Silakan para pemirsa bisa membaca sendiri dan memutuskan sendiri. Apakah betul antara Quran dengan kitab Torah ini samanya di mana, perbedaannya di mana, gitu ya. Jadi jangan sekedar menuduh Quran sudah dipalsukan. Jadi untuk yang
yang satu huruf ini kajiannya sudah cukup sampai di sini Pak atau ada? Ya, saya kira itu contoh-contoh sederhana ya. Kita Ya, baru tahapan yang paling dasar, paling ya. dasar. Nanti mungkin agak terkaget-kaget nanti kalau yang paling puncak, ini paling dasar. Ini baru yang satu huruf nih Pak ya. Ya, baik. Kalau begitu cukup singkat Pak kajian kita pada malam hari ini Pak. Ya, mudah-mudahan singkat, padat, jelas. Kita bisa belajar lagi semuanya. Ya, baik. Andai saja tadi Pak Ali tidak membatasi saya dengan lebih dari satu huruf, sudah saya buka nih Pak yang lain. Oh gitu ya. Saya tadi begitu lihat, wah ini makanan enak, ini makanan empuk ini sebenarnya nih. Tapi Pak Ali sangat bagus sekali tujuan Pak Ali bahwa kita memberikan edukasi bertahap ya Pak ya. Ya, Jangan langsung satu kata, dua kata, bahkan satu frase gitu nanti membuat tidak apa namanya, tidak tidak berurutan gitu sistematis. Pak ya. Tidak sistematis. Saya Ya, maunya belajar itu secara sistematis. ya. Kita belajar membaca semua data, dicari mana kesamaannya, di mana Hmm, dicari juga perbedaannya di perbedaan itu di mana saja. ya, Mengenai kesimpulan, saya serahkan kepada masing-masing orang. baik. Tapi itulah fakta yang kita bisa cermati. Malam ini kesimpulan cuma dua. Hmm, Quran, kalaupun ada perbedaan huruf, hmm, maksudnya yang satu teks ada huruf, yang satu teks tidak ada hurufnya, hmm, selisihnya cuma satu huruf, tapi tidak mengubah makna. Kalau di ya, Torah itu klasifikasinya dua, ada tambahan huruf, yang satu tidak ada tambahan huruf tapi tidak mengubah makna, tapi hmm, klasifikasi yang berikutnya ada tambahan huruf, eh, bedanya cuma satu huruf tadi, ternyata mengubah makna. Hal ya, itu tidak muncul dalam Quran. baik. Baik Pak, kalau begitu bisa kita tutup Pak nih berarti nih. Ya, silakan. Wah, berarti pulang cepat kita malam ini Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Salam ya Pak ya buat keluarga ya. Semoga semuanya sehat-sehat semua. Eh, karena menurut Pak Ali kajian mengenai topik ini harus berurutan atau sistematis. Jadi kita tutup kajian pada malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Mohon bersabar begitu ya, yang penasaran dengan topik ini. Nantikan kajian-kajian dari Pak Ali yang ditayangkan di channel Geraha Mualaf, channel Donditan, dan channel Pak Menahem Ali Official. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Nah, sebelum saya tutup kajian kita, tidak lupa saya ingin mengulang kembali, mengingatkan bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk menyalurkan zakat sodako infaknya, bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening kode bank 451 11 88 88 9995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Dan juga bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk wakaf tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi, bisa mengirimkan ke nomor rekening yang sama dan mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Sebagai informasi tambahan, di tanah yang sedang kita bebaskan tersebut, kami sekarang sudah membangun masjid, kemudian nanti tahap berikutnya adalah membangun pondok pesantren, sampai kemudian kita nanti membangun pusat pembinaan para mualaf. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf juga atas segala kekurangannya. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dondi. Sama-sama Pak. Salam Pak buat keluarga Pak. Insya Allah sampai jumpa pekan depan. Baik.